Ini pertemuan ketiga ya. Peran serta kita dalam memperluas kesempatan kerja dan usaha mikro. Alur pertemuan sama dari awal pertemuan, tapi ini rutin ya, selalu setiap tahun baik di APP atau di bulan kitab suci dan juga masa Advent, semua alur pertemuan mirip ya. Mungkin di Advent hanya ada interaksi dengan permainan. Kita masuk ya. Pandemi yang berkepanjangan menyisakan pekerjaan rumah yang tidak sedikit di bidang ekonomi. Salah satu golongan yang paling berdampak adalah kelompok masyarakat KLMTD, yaitu masyarakat yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Imbas dari masa pandemi, kita menghadapi tantangan-tantangan yang luar biasa. Dan ini nyontek dari kementerian, ya, data dari sana. Bagaimana tantangan yang pertama tentang jumlah penduduk miskin. Ini hanya dilihat dari wilayah Jakarta dan sekitar. Sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 terus meningkat. 2019 jumlah penduduk miskin ada 800.700. Lalu 2020 ada di atas 1 juta. Dan 2021 lebih meningkat lagi di atas 1 juta pula. Lalu tantangan yang kedua, soal angka kuliah penduduk Jakarta yang hanya 40,05%. Yang padahal pendidikan tinggilah yang bisa menjadi solusi perbaikan sosial ekonomi keluarga. Jadi karena keadaan sulit ekonomi, semakin sulit orang tua untuk memberikan pendidikan yang lebih baik, untuk menyekolahkan mereka di bangku kuliah. Jadi hanya persentasinya tidak ada 50%. Ya. Mungkin ini nanti bisa dibantu dengan Ayo Sekolah ya. Gitu. Dan juga di tantangan ketiga, angka pengangguran di Jakarta mencapai 34,41%, yaitu sekitar 197.000 pengangguran yang ada di Jakarta. Dan mereka pada umumnya adalah lulusan SMK, lulusan sekolah menengah atau yang kejuruan. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk kuliah karena faktor ekonomi. Dan secara otomatis lulusan SMK mereka kalah untuk bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di Jakarta. Karena di Jakarta ini kesempatan kerja di Jakarta adalah yang terendah se-Indonesia. Mungkin karena tuntutannya berbeda ya dari daerah-daerah lain. Lalu tantangan yang keempat adalah jumlah UMKM di Jakarta. Ya, ada 1,1 juta UMK di Jakarta. Jadi sekitar 80% dari total jumlah usaha di Jakarta. Yang 2% itu dipegang oleh korporat dan grup-grup besar. Ya. Dan pemerintah merencanakan untuk menambah 1 juta lagi UMKM, yang artinya persaingan di bidang usaha makin ketat. Ya, kalau sekarang udah 1,1 juta. Ini bisa UMKM ini bisa juga yang para pengusaha kecil yang dilakukan di rumah-rumah. Ya.
Mungkin Bapak Ibu yang tahu di lingkungannya dan juga mengerti soal bisnis secara online, ya, atau bisnis yang bisa dikembangkan secara lebih baik, tolong mendampingi para pengusaha muda ini, ya. Dan tantangan yang kelima, tahun ini walaupun pemilu akan diadakan di tahun 2024, tapi dampaknya sudah mulai terasa di tahun ini. Pasti ada efek, ya, ada dampak bagi perkembangan ekonomi kita. Dan juga tantangan yang keenam, PSE KAJ mendorong pelaku-pelaku bisnis, kalau bisa, bisnisnya itu sekarang mengarah ke bisnis sociopreneurship, yang artinya bisnis yang tidak hanya memikirkan keuntungan saja, tetapi justru memikirkan masyarakat sekitar. Kalau bisa, dibantulah mereka supaya ketika kita memiliki keuntungan yang besar, masyarakat atau lingkungan di sekitar kita juga mendapat dampak untuk hidup mereka lebih sejahtera. Ya. Jadi ini boleh dicariin jalan keluar, ya. Nanti Bapak Ibu pemandu tolong istilahnya membangkitkan semangat, membangkitkan gelora hati para umat di lingkungan untuk sungguh-sungguh bergerak, bukan hanya lipat tangan, ya. Dan nah, data-data ini semoga dapat membantu Bapak Ibu untuk menyampaikan kepada umat di lingkungan. Dan dalam pertemuan ketiga ini, fokus dan penekanannya, satu, memperluas kesempatan kerja, khususnya untuk umat KMTD. Ya. Dua, membantu pelaku usaha, khususnya usaha mikro yang ada di sekitar kita. Memperkenalkan gerakan-gerakan yang sudah ada di paroki yang berhubungan dengan tujuan di atas, seperti ayo kerja, ayo kuliah, sabuk, atau koperasi kredit. Ya. 4, bagi umat yang lebih mampu didorong untuk menciptakan sociopreneurship di dalam usaha atau bisnisnya. Untuk meneguhkan tekad dan niat-niat tersebut di atas, mari kita pakai ajaran sosial gereja dan tentunya kitab suci serta kisah bermakna. Kisah bermakna kali ini kita angkat dari kisah Pak Musrianto, seorang pemilik toko kelontong di Gresik, Jawa Timur. Saat omsetnya di tengah bagus-bagusnya, ya, saat itu pandemi menghantam Indonesia bahkan dunia. Segala lini kehidupan terdampak, termasuk bisnis toko kelontong yang tengah dikelola. Setahun pandemi berlalu, ia pun berpikir untuk mencoba mencari peluang bisnis untuk menopang toko kelontongnya yang sudah tengah sepi. Bersama istrinya, Pak Musrianto memproduksi keripik pisang. Dan ternyata penjualannya cukup bagus. Pak Musrianto memperbanyak produksi dan memperluas penjualan dengan mengajak ibu sekitar rumahnya, ibu-ibu rumah tangga, untuk bersatu membantunya membuat, mengolah keripik pisang maupun keripik-keripik yang lain. Dan ini adalah satu contoh sociopreneurship yang baik yang dilakukan oleh Bapak Musrianto.
bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi dia mau melakukannya untuk orang banyak secara bersama-sama. Bacaan kitab sucinya diambil dari kitab Imamat 25 ayat 35. Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Selaras dengan tema arah dasar KAJ 2023, yaitu kesejahteraan bersama. Umat Kristiani tidak boleh ada di dalam komunitas umat Kristiani, tidak boleh ada manusia yang tertinggal dalam memenuhi kebutuhan dasar yang minimum bagi mereka. Dan hal ini menjadi perjuangan bagi kita bersama sebagai bagian dari penghormatan martabat manusia. Dan kalau kita perhatikan bagian akhir dari ayat tersebut dikatakan bahwa haruslah diupayakan supaya saudaramu yang kesulitan tersebut dapat hidup di antaramu. Ya, jadi kita tetap dapat bersama-sama. Dan untuk peneguhan, kita tetap memakai ajaran sosial gereja dari Mater et Magistra, ensiklik dari Bapak Paus Yohanes ke-23 tahun 1961, yang bunyinya, pelaku bisnis harus mengupayakan terbangunnya sebuah ekonomi yang sungguh-sungguh melayani umat manusia, serta menciptakan program-program kerjasama nyata di antara para pihak yang berbeda-beda di dalam masyarakat di mana mereka berusaha, yang mewakili sebuah kebaikan bagi setiap orang dan bukan hanya untuk kepentingan pribadi semata-mata. Dan dilanjutkan, ajaran sosial gereja lebih menekankan andil dari kegiatan-kegiatan seperti koperasi, bisnis berskala kecil dan menengah, usaha niaga yang memperdagangkan produksi-produksi kerajinan tangan, serta usaha-usaha pertanian berskala keluarga, demi pertumbuhan rasa tanggung jawab pribadi dan sosial, kehidupan demokratis, dan nilai-nilai manusia yang penting untuk kemajuan ekonomi dan masyarakat. Dan ajaran sosial dari ensiklik Laborem Exercens oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1981. Ensiklik ini berbicara tentang manusia sebagai subjek kerja, artinya subjek pelaku yang mampu bertindak secara berencana dan rasional. Ensiklik Laborem Exercens ditulis untuk merayakan 90 tahun ensiklik Rerum Novarum. Ensiklik Laborem Exercens menaruh perhatian pada kerja manusia yang merupakan hal sentral dalam hidup manusia. Hanya dengan kerja, harkat, dan martabat manusia menemukan pencetusan keluhurannya. Karena itu, manusia berhak kerja untuk kelangsungan hidupnya, agar hidup berkeluarga bahagia dan sejahtera bersama. Nah, setelah kita membahas ajaran sosial gereja, Bapak Ibu bisa mengajak umat untuk membangun komitmen dan aksi nyata, ya, dengan aktif dalam program Ayo Kerja, memberikan pendampingan, membantu mendata, dan mendampingi terutama umat KRMTD untuk mendapatkan pekerjaan. Terlibat dalam pelatihan, bila Anda mempunyai keahlian atau pengalaman
yang dapat membantu para pencari kerja meningkatkan kemampuan mereka, skill mereka. Nah, seperti tahun-tahun lalu ya, mungkin di awal-awal pandemi itu saya pernah tahu di PSE membuka pelatihan seperti memperbaiki AC dan kursus menjahit ya, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mencari pekerjaan ya, yang bermuara akhirnya kepada sektor ekonomi ya, terlibat dalam info lowongan pekerjaan, terutama bila Anda sebagai seorang pemilik usaha bisa menyerap tenaga kerja yang ada program Ayo Kerja ya. Dan juga bagi pengusaha, bagi pemberi kerja agar dapat menyediakan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Nah, ini perlu hati yang legowo ya. Karena tapi sekarang saya sudah lihat banyak perusahaan-perusahaan mau menerima para penyandang disabilitas ya. Ini baik sekali. Dan juga membantu pelaku usaha mikro ya, menyisihkan porsi belanja mingguan rumah untuk membeli dari para pelaku usaha mikro ya, yang tadi saya sebutkan kalau kita punya dana 1 bulan sekian juta ya, kita bisa sisihkan, kita mencoba membeli pada pelaku-pelaku usaha kecil ya, agar mereka pun bisa hidup bersama ya. Gitu. Jadi mereka tidak bangkrut di tengah jalan. Terus memproduksi produk dan jasa dari usaha-usaha mikro, terutama yang ada di sekitar kita, baik lingkungan, wilayah, atau paroki, ke teman, ke saudara, atau ke media sosial. Jadi kita membantu produksi. Ya. Ikut terlibat dalam program Sabuk, yaitu Sentra Bimbingan Usaha Kecil di paroki-paroki terdekat, dengan memberikan bimbingan usaha, pengetahuan dan keterampilan kepada umat KLMTD yang memiliki usaha mikro yang tergabung dalam program Sabuk tersebut. Ini saya kurang jelas apakah di paroki kita sudah ada atau belum ya, karena saya juga baru bergabung belum lama ya Bapak Ibu gitu. Dan seperti terlibat dalam gerakan koperasi, menjadi anggota koperasi, serta membantu sosialisasi untuk perekrutan anggota koperasi baru. Kalau dulu saya pernah ingat ada koperasi di paroki, tapi saya nggak tahu sekarang nggak ada sebabnya apa begitu. Dan juga mendorong partisipasi aktif anggota koperasi untuk mendapatkan penghasilan lain di luar pendapatan rutin sebagai karyawan dengan usaha sampingan mikro dan kecil. Memotivasi anggota untuk menabung supaya tersedia cadangan dana pinjaman bagi yang membutuhkan, menggunakan uang untuk hal-hal yang produktif, dan menghindari hal-hal yang konsumtif. Ini pemaparan saya di tema yang ketiga.